Elon Musk, nama yang mungkin paling sering kita dengar dalam 2 dekade terakhir. Sosok yang disebut sebagai Iron Man dunia nyata, yang berambisi menjadikan manusia sebagai spesies antar planet dan mengubah cara kita bepergian di bumi. Ia mendirikan Tesla, mengirim roket lewat SpaceX, membangun jaringan internet global lewat Starlink, dan bahkan bereksperimen menanam chip di otak manusia melalui Neuralink. Bagi sebagian orang, Elon adalah jenius gila yang melampaui zamannya. Namun bagi yang lain, dia hanyalah pengusaha licik yang tahu cara memanfaatkan sistem, subsidi pemerintah, dan perhatian publik. Di balik wajahnya yang visioner, banyak yang bertanya, apakah Elon Musk benar-benar berjuang dari nol seperti kisah inspiratif yang sering kita dengar? Ataukah kesuksesannya sejak awal sudah ditopang oleh keluarga kaya, koneksi kuat, dan kontrak eksklusif dari pemerintah Amerika Serikat? Faktanya, kisah hidup Elon tidak sesederhana dari miskin jadi miliarder. Ia lahir di Afrika Selatan, tumbuh dalam keluarga insinyur dan model ternama, lalu pindah ke Kanada dan Amerika Serikat untuk mengejar mimpinya. Namun perjalanan itu penuh kontroversi, mulai dari isu tambang zamrud keluarganya, hingga miliaran dolar kontrak yang membuat perusahaannya bertahan ketika hampir bangkrut. Hari ini, kita akan membedah satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Elon Musk? Apakah ia benar-benar simbol kerja keras dan kejeniusannya sendiri, atau produk dari sistem besar yang mendorongnya menuju puncak dunia teknologi? Inilah kisah lengkap tentang Elon Musk, dari Zip2 hingga Tesla, dari impian kecil di Pretoria hingga menguasai langit dan mobil listrik di seluruh dunia. Untuk memahami siapa Elon Musk sebenarnya, kita harus kembali ke awal. Ke Afrika Selatan tahun 1971. Tepatnya di kota Pretoria, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah wajah dunia teknologi. Elon Reeve Musk. Ayahnya bernama Errol Musk, seorang insinyur elektromekanik, pilot, dan pengusaha properti. Sedangkan ibunya, Mae Musk, adalah seorang model terkenal dan ahli gizi asal Kanada. Mereka hidup di lingkungan kelas menengah atas. Bukan miliarder, tapi juga jauh dari kata miskin. Namun hubungan keluarganya tidak selalu harmonis. Elon kecil dikenal pendiam, gemar membaca, dan sering menjadi sasaran bully di sekolah. Di usia 10 tahun, ia menemukan dunia pelariannya, komputer pribadi pertamanya. Disitulah ia belajar pemrograman secara otodidak, hingga pada usia 12 tahun berhasil menjual game pertamanya berjudul Blastar seharga sekitar $500. Tapi ada satu hal yang masih diperdebatkan hingga kini. Apakah keluarga Musk benar-benar kaya karena tambang zamrud? Beberapa sumber, termasuk pernyataan sang ayah sendiri, mengaku bahwa ia memang pernah memiliki saham kecil dalam tambang zamrud di Zambia. Sementara Elon membantah keras kabar itu, mengatakan bahwa ia harus bekerja keras sendiri, dan bahkan berutang saat kuliah. Kebenaran mungkin berada di tengah-tengah. Elon memang tidak miskin, tapi ia juga tidak hidup berlebihan. Ia lahir dalam keluarga dengan privilege pendidikan dan kesempatan, yang kelak memberinya pijakan untuk melangkah ke Amerika Utara. Di usia 17 tahun, Elon meninggalkan Afrika Selatan. Ia menolak wajib militer di masa apartheid dan memilih pindah ke Kanada dengan harapan bisa menembus Amerika Serikat, tanah impian bagi banyak inovator. Di Kanada, hidupnya tidak semewah bayangan banyak orang. Ia bekerja mencabut kayu, mencuci piring, bahkan membersihkan boiler demi biaya kuliah. Namun di balik kerja keras itu, ada tekad yang luar biasa. Ia ingin masuk ke dunia teknologi dan mengubah masa depan manusia. Perjalanan itu akhirnya membawanya ke Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat, di mana ia belajar ekonomi dan fisika. Disinilah kisah nyata Elon Musk sebagai calon pengusaha teknologi dimulai. Tahun 1995. Elon membuat keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan kuliah doktoralnya di Stanford dan memulai startup pertamanya hanya bermodalkan semangat, kode komputer, dan mimpi besar, membawa dunia ke masa depan digital. Inilah awal dari kerajaan Elon Musk, dan semuanya dimulai dari satu ruangan kecil di Palo Alto, bersama saudaranya, Kimbal Musk.
Tahun 1995, dunia baru mulai mengenal internet. Google belum lahir, Amazon masih menjual buku, dan startup hanyalah kata asing di telinga kebanyakan orang. Tapi bagi Elon Musk, inilah masa depan. Ia dan saudaranya Kimbal Musk menyewa sebuah kantor kecil di Palo Alto, California. Kantor itu juga menjadi tempat tidur, dapur, dan ruang kerja mereka. Mereka menamai startup itu Zip2, sebuah layanan digital yang membantu surat kabar lokal masuk ke dunia online, lengkap dengan peta dan panduan bisnis di dalamnya. Pada saat itu, ide seperti ini terdengar sederhana, bahkan aneh. Tapi Zip2 tumbuh cepat. Elon bekerja tanpa henti, tidur hanya beberapa jam sehari. Setiap malam, ia menulis kode program sepanjang ribuan baris, sementara siang harinya, ia keliling menawarkan produknya ke perusahaan media. Kerja keras itu akhirnya berbuah hasil. Zip2 mulai menarik perhatian investor besar, termasuk Moore Davidow Ventures. Dan pada tahun 1999, raksasa komputer kompak membeli Zip2 seharga $307 juta. Elon Musk yang saat itu baru berusia 27 tahun, mendapatkan sekitar $22 juta dari penjualan itu. Inilah awal dari kekayaannya, namun bukan akhir dari ambisinya. Dengan uang dari Zip2, Elon tidak berlibur atau membeli rumah mewah. Sebaliknya, ia langsung mendirikan perusahaan baru bernama X.com, sebuah ide berani untuk menciptakan bank online di saat orang bahkan belum percaya belanja lewat internet. Banyak yang menganggapnya gila. Tapi Elon melihat masa depan yang belum orang lain bayangkan, sebuah dunia di mana uang bisa berpindah hanya dengan satu klik. Namun persaingan segera muncul. X.com bersaing ketat dengan startup lain bernama Confinity, yang punya produk bernama PayPal. Setelah perang fitur dan strategi yang melelahkan, dua perusahaan itu akhirnya bergabung pada tahun 2000, membentuk satu nama besar, PayPal. Tapi di balik sukses itu, konflik internal mulai muncul. Elon yang ingin mengubah sistem PayPal menggunakan teknologi Microsoft tidak disetujui oleh sebagian manajemen. Ketika Elon sedang berbulan madu, Dewan Direksi memutuskan untuk menurunkannya dari posisi CEO. Ironis, perusahaan yang ia bangun justru mengambil alih tanpa dirinya. Namun takdir masih berpihak. Tahun 2002, eBay membeli PayPal seharga $1,5 miliar dalam bentuk saham. Dari transaksi itu, Elon Musk memperoleh sekitar $180 juta setelah pajak. Kini Elon bukan lagi sekadar pengusaha muda. Ia adalah multijutawan dengan visi besar dan siap membangun sesuatu yang jauh lebih berani, sesuatu yang akan menembus langit dan mengubah arah sejarah manusia. Dengan uang dari PayPal, Elon memulai 3 misi gila, menjelajahi luar angkasa lewat SpaceX, merevolusi transportasi lewat Tesla, dan mengubah energi dunia lewat Solar City. Tapi di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang jarang dibahas publik, peran pemerintah Amerika Serikat. Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan Elon bisa bertahan di saat banyak startup sejenis tumbang? Jawabannya ada di balik kontrak eksklusif bernilai miliaran dolar yang datang langsung dari tangan pemerintah Amerika. Tahun 2002, setelah menjual PayPal, Elon Musk kini memiliki uang sekitar $180 juta. Uang itu tidak ia simpan, ia pertaruhkan semuanya untuk membangun perusahaan baru bernama Space Exploration Technologies, atau yang kita kenal dengan SpaceX. Misi utamanya sederhana tapi gila, menurunkan biaya perjalanan ke luar angkasa dan membawa manusia ke Mars. Tapi membangun perusahaan roket bukan seperti membuat startup biasa. Ratusan juta dolar habis hanya untuk satu percobaan peluncuran. Dan sayangnya, 3 peluncuran pertama SpaceX, semuanya gagal. Tahun 2008, Elon hampir kehilangan segalanya. SpaceX diambang kebangkrutan. Tesla juga sedang krisis, dengan utang besar dan hampir tak bisa membayar gaji karyawan. Namun di detik-detik terakhir, datang penyelamat. Bukan dari investor swasta, melainkan dari pemerintah Amerika Serikat. Di tahun 2008, NASA menandatangani kontrak senilai $1,6 miliar dengan SpaceX untuk mengirim kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Kontrak ini menyelamatkan SpaceX secara harfiah. Tanpa bantuan itu, perusahaan tersebut mungkin sudah tutup buku. Kontrak dari NASA juga memberi SpaceX hak eksklusif sebagai salah satu perusahaan swasta pertama yang dipercaya meluncurkan roket Amerika ke orbit.
Dan sejak itu, SpaceX menjadi mitra utama NASA dengan total nilai kontrak yang kini mencapai lebih dari 10 miliar dolar. Tak hanya SpaceX, perusahaan lain milik Elon, Tesla Motors, juga mendapatkan bantuan besar dari pemerintah. Untuk mendorong kendaraan listrik, pemerintah Amerika memberikan subsidi pajak hingga 7.500 dolar per mobil dan pinjaman lunak senilai 465 juta dolar kepada Tesla pada tahun 2010. Selain itu, banyak negara bagian AS juga memberikan insentif tambahan dan kredit karbon yang bisa dijual Tesla ke perusahaan lain. Dengan cara inilah Tesla bertahan, bahkan berkembang, di tengah krisis otomotif global. Elon memang dikenal sebagai inovator jenius, tapi di balik layar, ia juga strategis luar biasa dalam memanfaatkan sistem. Ia tahu cara mengubah bantuan publik menjadi bahan bakar untuk visinya. Pada tahun 2006, Elon juga membantu mendirikan Solar City, perusahaan energi surya yang digerakkan oleh saudara sepupunya, Lyndon dan Peter Reeve. Solar City menjadi salah satu penerima subsidi energi terbarukan terbesar di Amerika, dengan total bantuan mencapai ratusan juta dolar dari pemerintah federal dan negara bagian. Dan ketika bisnisnya mulai menurun, Tesla kemudian mengakuisisi Solar City pada 2016, menyelamatkannya dari kehancuran, sekaligus menimbulkan kontroversi besar karena sebagian investor menilai langkah itu hanyalah cara Elon menutup lubang dengan lubang lain. Dari SpaceX, Tesla, hingga Solar City, terlihat satu pola yang konsisten. Semua perusahaan Elon Musk tumbuh berkat kombinasi antara inovasi, keberanian, dan dukungan pemerintah. Sebagian orang melihatnya sebagai bukti bahwa Elon tahu cara memainkan sistem dengan cerdas. Yang lain melihatnya sebagai bukti kejeniusan, karena hanya sedikit orang yang bisa memanfaatkan peluang sebesar itu tanpa tersandung birokrasi. Mungkin kebenarannya ada di tengah-tengah. Elon Musk bukan hanya seorang ilmuwan, tapi juga ahli strategi ekonomi dan politik bisnis yang tahu kapan harus bermimpi dan kapan harus bernegosiasi. Jadi, apakah Elon Musk benar-benar sukses karena kerja keras dan kecerdasannya, atau karena jaringan kekuasaan dan bantuan publik? Mungkin jawabannya bukan atau, melainkan keduanya. Ia adalah cermin dari zaman modern, di mana visi pribadi dan kekuatan negara berjalan berdampingan, membentuk satu sosok yang disebut banyak orang sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Namun di balik semua kejayaan itu, ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab. Apakah Elon Musk lebih pantas disebut pahlawan teknologi atau produk dari sistem kapitalisme yang sempurna? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Elon Musk adalah paradoks hidup. Ia bisa jadi pahlawan, penyintas, dan pengusaha paling berani abad ini, namun di saat yang sama juga menjadi simbol ambisi tanpa batas yang memanfaatkan setiap peluang, termasuk bantuan publik, untuk kepentingan visinya sendiri. Ia bukan orang yang berangkat dari kemiskinan, tapi juga bukan pewaris kekayaan miliaran. Ia tumbuh dari keluarga menengah atas, dengan pendidikan, kecerdasan, dan privilege yang membuka banyak pintu. Namun pintu saja tidak cukup. Elon mengetuknya dengan keras, bahkan mendobraknya. Dari menjual software game kecil di usia 12 tahun, hingga menantang raksasa otomotif dan lembaga luar angkasa dunia, Elon Musk menjadikan hidupnya eksperimen tanpa batas. Ia tidak takut gagal. Roketnya meledak, ulangi. Mobilnya dibenci, perbaiki. Idenya ditertawakan, buktikan. Tapi satu hal yang tidak bisa diabaikan, setiap langkah besarnya selalu berada di persimpangan antara idealisme dan kepentingan bisnis. Ia memimpikan Mars, tapi juga membeli platform media sosial untuk membentuk opini. Ia ingin menyelamatkan bumi dengan energi bersih, namun tak ragu membakar miliaran dolar untuk proyek berisiko tinggi. Apakah dia jenius? Ya. Apakah dia oportunis? Juga iya. Dan mungkin justru karena itulah Elon Musk menjadi figur yang sempurna untuk zaman ini. Zaman di mana batas antara idealisme, bisnis, dan kekuasaan semakin kabur. Elon Musk bukan hanya membangun perusahaan. Ia membangun mitologi modern tentang manusia super yang menantang dunia. Ia adalah cermin ambisi kita sendiri. Keinginan untuk terus maju, menaklukkan batas, dan meninggalkan jejak di sejarah umat manusia. Apakah dia jenius atau manipulatif? Apakah ia penyelamat atau penguasa masa depan? Itu semua terserah kita untuk menilai. Yang jelas, nama Elon Musk sudah terukir di era ini sebagai sosok paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern. Menurut kamu, siapa sebenarnya Elon Musk?